Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernika Fitri dari kelas 04 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah profesi keguruan, yaitu menganalisa contoh kasus terkait profesi guru. Adapun kasus yang akan saya bawakan yaitu siswa yang menganiaya gurunya hingga tewas. Berikut presentasi saya. Kisah guru yang hidup pas-pasan dengan gaji yang terbatas sudah sering kita baca dan dengar di berbagai media. Namun kali ini yang terjadi sangat memprihatinkan. Seorang siswa melaporkan melakukan penganiayaan kepada gurunya hanya gara-gara mencolek pipi salah seorang siswa dengan cat warna karena siswa yang bersangkutan mengganggu teman-temannya ketika pelajaran sedang berlangsung. Seorang guru di SMA Negeri 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur menjadi korban tindak kekerasan oleh siswanya sendiri. Kasus penganiayaan yang dialami guru dan berujung pada kematian ini membuat banyak pihak prihatin. Bayangkan seorang siswa seharusnya melanggar tata tertib belajar di kelas, namun yang terjadi dalam kasus ini malah sebaliknya. Siswa yang bersangkutan menganiaya dan menyebabkan guru mengalami patah tulang leher, kemudian meninggal. Kasus penganiayaan yang dilakukan kepada gurunya ini bukan saja siswa mengindikasikan bahwa ada yang salah dalam pengembangan etika dan tata krama belajar di sekolah. Kenyataan ini sekaligus juga menunjukkan tentang perlunya pendidikan karakter bagi siswa. Pendidikan di sekolah bukan hanya sekedar proses belajar mengajar yang murni untuk kepentingan akademik. Dalam kegiatan di sekolah seharusnya juga mengembangkan etika dan sopan santun tentang siswa yang seharusnya menghargai dan menghormati gurunya. Faktor yang menjadi penyebab seseorang berani dan tega bertindak brutal menganiaya gurunya sendiri tentu bermacam-macam. Di luar kasus yang terjadi di Sampang ini, kasus siswa yang berani melawar dan melakukan tindak kekerasan terhadap gurunya sendiri tidak sekali dua kali terjadi. Secara garis besar, faktor pertama yang menyebabkan siswa melakukan aksi kekerasan pada gurunya ialah faktor psikologis. Pelaku cenderung berkepribadian impulsif dan seringkali kesulitan mengendalikan emosi. Kondisi ini melengkapi faktor sosialisasi dan subkultur kekerasan yang berkembang di lingkungan sekitar. Faktor kedua yaitu lingkungan. Hal ini berkaitan dengan arah perkembangan iklim pembelajaran yang belakangan ini cenderung semakin kompetitif, impersonal, dan kurang membuka kesadaran siswa terkait pentingnya kohesi sosial, solidaritas, dan toleransi. Faktor ketiga yaitu pembelajaran di sekolah yang kurang menarik bagi siswa. Proses pembelajaran yang kurang dikembangkan, yang mampu menarik minat dan antusiasme siswa untuk terlibat aktif selama proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran yang idealnya bersifat menyenangkan justru berjalan menjemukan dan bahkan menyubordinasi siswa. Akibatnya, siswa kehilangan gairah untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Kehadiran guru-guru yang tidak mampu berkreasi dan mengembangkan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa pada akhirnya menyebabkan aktivitas belajar di kelas menjadi kering dan tidak menarik bagi siswa. Di titik ini, jangan heran jika ada sebagian siswa yang membunuh kejenuhan di kelas dengan berulah bermacam-macam yang terkadang keluar dari batas-batas etika. Jika berbicara kondisi yang ideal, semestinya tidak boleh ada siswa yang berani melawan, apalagi menganiaya gurunya sendiri hingga meninggal. Kasus yang terjadi di SMA Torjun Sampang Madura ini adalah alarm yang mengingatkan kita semua tentang arti penting perlindungan bagi guru. Selama ini, isu yang berkaitan dengan guru umumnya adalah isu kesejahteraan seperti isu gaji guru yang tidak tetap, yang jauh dari layak, nasib guru di desa tertinggal, dan lain sebagainya. Di luar isu soal kesejahteraan guru, ternyata yang tak kalah penting adalah bagaimana melindungi guru dari berbagai resiko yang mungkin terjadi selama mereka menjalankan tugas pengabdiannya. Berbagai kasus tindak kekerasan yang dialami guru di sejumlah daerah, seperti menjadi korban pemukulan orang tua siswa, menjadi korban intimidasi, perlakuan kasar dari berbagai pihak, juga kasus serupa lainnya, sangatlah penting menjadi perhatian. Para pihak yang berwenang dalam mengelola guru perlu segera menerjemahkan pasal-pasal dan peraturan yang lebih konkret tentang mekanisme perlindungan bagi pahlawan tanpa tanda jasa itu.
Guru adalah profesi yang mulia dan penuh dengan pengabdian. Meskipun di masyarakat telah tumbuh penghargaan dan penghormatan kepada guru, untuk memastikan agar para guru benar-benar terjamin keselamatannya dalam menjalankan pengabdian, maka yang dibutuhkan adalah kepastian hukum dan kesadaran masyarakat. Kita semua sekarang sedang bersimpati kepada nasib malang guru di Sampang yang meninggal dalam menjalankan tugas mulianya. Semoga dari kejadian ini dapat menjadi renungan dan pembelajaran bagi kita semua, agar di kemudian hari tidak ada lagi guru yang menjadi korban peristiwa serupa. Itulah tadi presentasi saya terkait kasus siswa yang menganiaya gurunya hingga tewas. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam video saya, dan terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.